Nah kemarin timnas alhamdulillah menang ya. Apa namanya kita mau lebaran. Iya, jadi lebaran tuh kita semangat nyate besoknya seneng kan. Hadiah Idul Adha. Hadiah Idul Adha. Indonesia. Moodnya bagus. Hadiah Idul Adha. Nah ini kita kedatangan apa sih Kambara Voice kedatangan Pak Ari Warek 3 Umitra Universitas Lampung Mitra Indonesia Lampung. Betul. Ya sama Mas Agus, humasnya Umitra Lampung. Nah, Der, kemarin kita nobar apa lo kesan-kesannya lo ke Umitra, Der? Ya seru Bang. Terus apa? Terima kasih Umitra udah nyiapin ya segala macam ya. Itu apa jamuannya. Iya. Harus lebih banyak lagi Der, ya. Mas besok. Oh tambahan makanannya ya oke. Bukan tambahan makanannya orang yang datangnya. Tapi kemarin udah luar biasa loh. Kemarin udah luar biasa. Menjelang apa takbir Idul Adha, mereka meluangkan waktu untuk nobar. Iya. Kami istilahnya ngobar, Bang. Iya. Oh ngobar. Ngopi bareng. Ngopi bareng. Karena Lampung itu identik dengan kopi. Oh ya, ngupi Kalau pai, ada ngupi pai. sikambara Iya. yang identik dengan Lampung, kita ngobar karena kalau nobar udah biasa kan nonton bareng, ngobar, ngopi bareng. Iya. Gitu. Karena Lampung identik dengan kopi. Nah, Pak Warek kalau Umitra itu UKM sportnya ada berapa Pak Warek? Jadi gini, Mas Dery sama Mas Dero ya. Sebelumnya ya, salam bahagia dan sehat buat sahabat Sikambara ya. Terima kasih banyak Mas Dery, Mas Dero, saya beserta Pak Agus diperkenankan singgah ke studio yang luar biasa ini untuk ngobrol. Kita dihidangkan makanan dan minuman yang luar biasa. Ya walaupun makanannya ala-ala. Ini sebuah apresiasi dari kami. Kehadirannya yang penting gitu ya kan. Betul sekali. Jadi kembali ke pertanyaannya Mas Dero tadi, sebenarnya Universitas Metro Indonesia ini adalah salah satu universitas yang ada di Provinsi Lampung khususnya. Dan memang skala kita sudah nasional dan internasional. Kemudian kita ada program namanya Ngobar tadi ya. Ngobar. Salah satunya adalah Ngobar. Nah, itu sebenarnya berangkat dari ide teman-teman dari fakultas masing-masing. Kita fakultas kan ada 4 tuh. Fakultas Kesehatan, Fakultas Hukum, Fakultas Bisnis dan Komputer. Di dalam 4 fakultas itu ada 10 organisasi mahasiswa. 10 organisasi mahasiswa. Jadi buat teman-teman yang gabung di kuliah di kampus kita, pasti udah paham sekali dengan 10 ormawa itu. Jadi jangan khawatir kalau lu lu ini kuliah di Umitra itu sudah ada wadah 10. Sudah kita berikan treatment ormawa dalam artian untuk peningkatan soft skill dan kemampuan. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi, mereka sebenarnya adalah yang memberikan ide kreatif ini untuk ngobar karena berangkatnya kita ingin lebih intim dengan masyarakat. Intim dengan komunitas dan sama-sama khususnya dalam beberapa tahun terakhir menggemborkan Indonesia kita. Kita ramaikan, kita support dengan berbagai macam aspek. Nah, kemarin kebetulan kehadiran rekan-rekan dari Sikambara. Terima kasih itu Pak Warek. Terima kasih Pak. Itu kami anggap sebagai program yang digalakan kami beserta anak-anak ini sukses menggait mitra yang luar biasa. Karena seperti penjelasan Pak pembina kemarin, Pak Jun, jadi filosofi dari Sikambara ini sangat bagus sekali. Bersama dalam apapun. Jadi ketika berada di dalam komunitasnya Sikambara, kita inginkan rekan-rekan supporter ini khususnya kan banyak klub-klub bisa menjadi satu dan bisa diedukasi dengan baik. Jadi tidak hanya pengennya menang terus tapi memang ada faktual. Kalau kalah ya kita harus sikapi dengan dewasa. Nah itu benar. Mitra ngasih wejangan nih untuk kita. Kalau kalah perlu ada ini enggak? Gimana caranya? Kadang-kadang kan ya namanya supporter mah beberapa tragedi itu kan gara-gara mungkin karena kalah. Kalah terus. Heysel gara-gara kalah. Tragedi Kanjuruhan gara-gara kalah, iya kan? Itu gimana Mas kira-kira secara akademiknya lah? Kalau Bang Dero yang paling dekat dengan mahasiswa dan program khususnya beasiswa itu beliau. Jadi saya tuh lebih banyak ke dalam strategi-strategi ya. Wah, iya. Ini konseptornya, ini pelaksananya. Jadi betul. Jadi programnya mungkin saya beberapa memberikan ide, beliau memberikan ide, tapi eksekutornya lebih banyak di beliau. Jadi kalau memberikan saran dan treatment
Kayaknya lebih pasnya pemirsa ya beliau ini memberikan respon. Silakan Mr. Agus. Gimana Mas Agus coba? Ya apa ya, kita ini kan sekarang eranya era teknologi ya Bang. Oke. Jadi apa ya, kalau misalkan supporter yang brutal itu udah bukan zamannya lagi. Nah, Gitu. betul. Menerima kekalahan dengan lapang dada itu yang terpenting. Nah, Makanya sebenarnya kita datang itu untuk apa sih? Mendukung gitu kan. Iya. Setelah mendukung, loh kok supporter kalah ini kita langsung brutal. Bukannya malah akan memperparah kekalahan ya dengan Iya, pola betul. seperti itu. Malah nambah sanksi ya. Betul, makanya kami bikin wadah ngobar itu. mm-mm. Kita bikin nonton dengan ya, yang elegan gitu, nonton Ya, yang elegan. betul. Mau kalah, mau menang, yang Ya. penting kita happy. Iya, kan. iya, Nah iya, itu iya. Betul. dengan bergabungnya si Kambara, ini nambah kita, Ya, nambah ya, semangat ya, ya. kita. Malah dapat ilmu baru ya Pak WR. Iya, Betul. iya. Besok rencananya rekan-rekan si Kambara kami tunggu di kampus Sumitra, kita ngobar. Ya, jam 5 sore mulainya. Betul. Ya. Timnas D. Berarti Mas Agus selama ngobar ini ya, waktu kapan Indonesia kalah lawan Jepang ya? Iya, lawan Jepang ya. Kan pernah ngobar lawan Jepang Betul, kalah. betul, iya. Itu berarti reaksinya gimana itu? Ya kecewa biasa lah, Oh, wajar iya, lah iya, kecewa. iya, iya, Tapi iya. tidak harus dengan menunjukkan sikap apa ya brutal gitu ya. Iya. Nah kita ini supporter yang pintar harusnya. Iya, Nah itu yang mulai iya. kita coba di Umitra. Iya. Mau kalah kita luapkan dengan yang sewajarnya gitu. Iya. Kalah. Tapi kalau menang juga nggak perlu ekspresi yang sampai. Iya. Kan ada loh menang tapi dia ekspresinya sampai. Ada juga Betul. menang nyuiping supporter lawan malah karena dia merasa menang ya kan? Betul. Iya, Nah, iya. kita bikin ngobar ini konsepnya, kenapa di kampus? Kita pertama memperkenalkan kampus Sumitra, gitu. Terus yang kedua, supporter yang pintar itu kayak gini loh, gitu. Ya, Mau menang, mau kalah, tetap happy. Tetap happy. Gitu. Itu yang memang kadang agak susah ya, Der. Lu gimana, Der, kalau tim lu kalah, Der? Ini kita belajar nih ya kan dari lebih ini gimana, Der? Kalau tim lu kalah lah. Kalau tim kalah kan aku biasa sering ini ya Bang ya, ngawal-ngawal SSB gitu ya. Iya. Ini kita ke SSB Ya ya. nggak apa-apa karena kaitannya bola ya kan. Betul. Siapa tahu Mitra mau buat SSB juga loh. Kalau kalah ya namanya dalam pertandingan itu ada kalah ada menang. Kalau kalah kita itu biasanya ya Apa yang biasa lu omongin di SSB itu? sebenarnya tim kecewa aja sih, kecewanya untuk memperbaiki lagi gitu loh Bang, biar gimana cara bisa Terevaluasi menang, ya, evaluasi. evaluasi. Tapi mereka setelah lu kasih evaluasi atas kekalahan itu pada pertandingan selanjutnya itu Juara terus Bang. Alhamdulillah besok ini bukan di depan kamera ini ya. Bener. SSB-nya apa coba diomongin? SSB Natar Ribon. Natar Ribon. Nah, kita bawa nama Natar Bang. Woi, Hidup Natar. Tempat latihan di Tanjung Rejo. Iya. Natar. Lapangan itu Lapangan merah. Betul. Saya pernah main lapangan merah, cuma cedera ACL jadi nggak ini lagi. Saya mendukung beliau karena saya orang Natar. Iya. Natarnya mana Pak? Kogok. Iya, Satu desa loh. Ini suka maju. Saya pasar di pasar. Iya. Pasarnya gitu. Oh berarti memang supporter ini juga memang harus sering diedukasi ya Pak Warik ya gitu. Iyalah. Kenapa? Karena apa namanya? Memang sejarah sepak bola Indonesia ini rata-rata fanatismenya kadang-kadang kebablasan ya. Betul. Kalau saya sebutnya apa sih? Fanatisme model apa itu yang nuntut timnya Wajib menang. wajib menang itu loh. Bahkan maaf nyanyiannya yo ayo kita harus menang. Iya. Itu menurut saya pribadi ya agak bukan sebuah dukungan yang ini sih menurut saya kalau kita harus menang tuh. Terus kalau kalah bagaimana kan gitu loh. Iya, betul. Dari lagu dari ini aja saya ngerasa ini memang kayaknya kebetulan ketemu teman-teman Umitra secara akademik memang harus diteliti kayaknya. Nah, beliau yang dokter Iya. biasa kan. Kalau saya sih Mas Dero ya, pertama kan kita lihat dulu geografis. Pertama Lampung ini menuju grafiknya ke atas. Jadi banyak hal yang harus kita persiapkan khususnya anak-anak muda ya. Iya. Kembali ke inti supporter tadi, psikologi itu penting, sangat penting sekali Iya. psikologi.
menyikapi spirit yel-yel, kemudian harus menerima menang atau kalah. Iya. Itu hal yang sebenarnya sederhana ya Pak Agus. Iya. Makanya salah satunya kalau di kampus kami itu memang ketika mereka terjun di organisasi ada treatment seperti itu. Jadi khususnya menghadapi kira-kira kalau secara psikologi saya kalah seperti apa, secara psikologi saya menang seperti apa. Nah, karena biasanya itu kan oknum ya, yang satunya micu, itu yang lainnya nggak tahu apa-apa terbawa gitu. Kan. Jiwa korsa ya. Kadang-kadang psikologi masanya jadi ngikut. Temen gue ngelempar, gue ikut ngelempar ya kan. Ya benar kata Mas Dery tadi ya, ketika misal berangkat dari segmen yang kecil lah, dari komunitas lalu ke SSB. Dan khususnya kalau di Lampung kalau saya lihat ya fenomena SSB itu hampir 15 tahun ke belakang sangat kuat ya. Cuman yang jadi masalah kita nih saya nggak tahu apa yang terjadi ya. Anak-anak ini akan selesai di usia tertentu. Misal tuh SMP, SMA bagus. Ketika di era kuliah, mohon maaf, udah lain lagi. Kan sebenarnya apakah dia masuk ke segmen supporter punya dunia lain atau karirnya terhenti? Nah inilah yang sama-sama. Nanti kita khususnya rekan-rekan supporter kan akan melihat. Oh ini begini nih, oh ini begini. Makanya si Kembara sebagai wadah itu kami sangat bahagia ya. Kami khususnya Universitas Mitra Indonesia digandeng sebagai mitra. Jadi jangan lupa setiap ngobar gabung di Umitra ya. Gitu. Insya Allah cemilan-cemilan nanti disiapkan beliau dan makin banyak ya Pak. Walaupun cemilan desa ya. Cemilan desa yang gitu. Tapi yang desa-desa itu biasanya bikin kita kangen ya. Kangennya pol-polan Mas Agus sama apa Pak Satu lagi Bang, ini kan yang tadi menarik sih Pak WR. Betul. Bahwa kita ini supporter itu harus cerdas gitu kan. Nah, itu. Ini kami Umitra memfasilitasi itu. Jadi kalau misalkan ada masyarakat, terutama dari si Kambara ini yang pengen kuliah, karena kan kuliah itu penting ya Bang. Pendidikan tinggi itu penting. Kenapa? Bukan tapi memang membuka wawasan. Nah, gitu kan. Betul. Kalau pinter itu akademik bisa dianggap, tapi membuka wawasan gitu, itu yang terpenting. Umitra akan memfasilitasi itu dengan program beasiswanya. Ya, kebetulan itu ada di divisi saya, Bang. Di divisi saya. Tapi juga ada sih program dari pemerintah dalam bentuk bantuan sosial. KIP kuliah itu. KIP kuliah. KIP ya Pak. KIP ya. Betul, KIP kuliah. Tapi ini yang beasiswa di luar KIP kuliah, Der. Oh, beda lagi. Karena dari KIP. Kalau namanya kan bansos. Pemerintah itu bansos yang orientasinya anaknya harus pintar. Terus ada batasannya juga. Maksimal lulus 3 tahun ke belakang. Jadi dari tahun saat ini maksimalnya 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang baru boleh. Kalau yang ini kita bicara yang KIP kuliah ya, Mas Betul. Agus. Nah, makanya kemudian kuotanya terbatas. Dan sangat ribet lah. Karena nama bantuan sosial memang harus betul-betul mencapai sasaran yang dituju. Jangan sampai nanti salah sasaran. Nah, itu yang terpenting. Kami juga ada program bantuan pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Mitra Lampung. Nah, kayaknya yang ini nih yang kita nih. Gitu. Nah, kami Pak Andi Surya, beliau ketua yayasan, Ibu Dr. Armalia Reni sebagai rektor di Umitra, membuka peluang itu kepada masyarakat Lampung dan tidak ada batasan. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Mau usianya 30 tahun, 50 tahun ada. Bahkan tahun kemarin, tahun yang 2024, tahun akademik 2024-2025, itu kami mengeluarkan beasiswa yayasan, itu usianya sudah 58 tahun. Bayangin. Masih ada semangat itu kuliah itu. Ada semangat. Luar biasa. Jadi nenek-nenek hadir ke ruangan saya, beliau, Nak, program beasiswa ini masih berlaku. Kebetulan beliau bawa sertifikat itu kan. Masih Nek gitu. Itu untuk siapa gitu. Untuk saya gitu kan. Oh ya, kami terima. Jadi Pak Andi Surya pengennya bahwa masyarakat Lampung ini pintar dan cerdas gitu kan. Dengan yang selama ini asumsi bahwa kuliah itu mahal. Itu di pikiran orang mindset umum masyarakat itu, umum kuliah itu mahal. Kuliah itu mahal. Betul. Padahal tidak. Makanya Pak Andi Surya, Bu Armalia Reni itu membuat konsep biaya yang terjangkau. Kalau free tidak lah. Ya sekarang dibayangkan
biaya per bulan hanya 500.000 itu udah include semuanya. Ada UKT, UTS, UAS, KKL, sudah include di situ ya. 500.000 doang, Pak? 500.000 sebulan. Berarti Iya. kalau Semester apa sebulan, Ya Pak? sama kayak nyicil motor lah. Per semester? Oh, 1 Satu bulan. bulan, ya. berarti kalau 1 semester berarti cuma 3.000. 3 jutaan. Iya, itu udah include semua. Iya. Anda mungkin bicara hanya 200, mungkin UKT-nya. Iya. Ini sudah include. udah include semua all in Semuanya, lah. all Ya kan? in-nya. Iya. Itu udah masuk program beasiswa, Pak? Apa Yang apa reguler? Apa yang Iya, beasiswa ya? Yang beasiswa. Yang- Kami ada program Iya, beasiswa itu. iya, Jadi iya. ada 3 program studi yang mewakili semua. Jadi ada S1 kewirausahaan di bisnis, Oke. kemudian S1 teknologi informasi, Oke. dan S1 hukum. Untuk 3 beasiswa Betul. Oh. Jangan salah, kami juga ada S2-nya, MM. S2-nya ada Oh, juga. S2MM. Program beasiswa yayasannya juga ada juga. Betul, MM. Oh. Jadi kalau misalkan sudah S1 mau S2 MM boleh nanti Boleh. ketemu sama saya, Iya. kita ngobrol. Ya, berarti- biayanya paling murah sedunia sudah. Iya, kemarin banyak yang japri juga waktu kita share di grup di Mas Ya. Agus ya kan. Mas, aku mau ini sih keluargaku ada yang mau kuliah. Nanti tak tanyain. Boleh. Udah itu saya bilang nanti nonton aja podcastnya saya bilang. Selama direkomendasikan oleh si Kambara, Iya. kami siap. Iya. Jadi nggak ada batasan usia, nggak ada batasan. Oh saya ini punya mobil di Iya. rumah, saya ASN. Kalau Kip kuliah nggak boleh ASN. Oh ya, Oh, iya. boleh. Ya, kan? Kalau Itu yang keep buruh kuliah ya, nggak Pak? boleh. Buruh ya, Pak? Boleh. Kalau di beasiswa Dr. Andi Surya ini, mau mobilnya di rumah ada 5, rumahnya tingkat 7, selama direkomendasikan oleh si Kambara, boleh. Boleh. Tapi si Kamgara nggak ngerekomendasiin istrinya 2 deh. Ya berarti 3 jurusan ini kewirausahaan, teknologi informatika sama hukum. Untuk S1-nya. Ya, S2-nya MM. Untuk beasiswa yayasan Pak Andi Suryanya itu Betul. gitu deh. Jadi Berarti syaratnya nggak mandang Pokoknya dia datang kayak aja. itu datang aja, Pak ya? datang aja bawa bawa rekomendasi berkas, dari si iya. Kambara. Oh, Udah. Betul. Nah, jadi Terus gini Bang, sekarang ini sebenarnya yang mahal itu apa sih? Kalau biaya kuliah, saya yakin lah masih kejangkau lah. Bayangin 500 ya nyicil kejangkau. motor aja kalau 800 sebulan ya kuliah cuma 500 Betul. Nah, yang logikanya. jadi masalah sekarang begini, kan yang mahal ini biaya hidup. Biaya hidup Betul. sama gaya hidup Mas Agus. Mahasiswa, kos itu paling murah 500.000. Betul. Betul kan? Iya. Paling murah 500.000. Kemudian biaya makan dia 1,5 juta lah. Iya, 2 juta kan kurang lebih Iya. ini minim-minimnya. Minim-minimnya. Belum kalau misalkan anak yang biasa di dusun, maaf ini Iya, enggak biadaan, tapi biasanya terus tinggal di kota, Iya. gaya hidupnya jadi berubah. Jadi berubah. Itu yang mahal Yang itu. mahal itu bener. Nah, kemudian Kuota kami taruhlah fasilitasi. 100 ya kan, kuota Betul. internet ya kan. Kami fasilitasi itu dengan biaya hybrid. Iya. Program, nah ini program beliau yang terbaru yang sudah di-ACC oleh yayasan, kita ada program hybrid. Jadi anaknya tidak harus hadir ke kampus. Karena hadir ke kampus itu kan kos bagi yang di luar daerah. Iya. Kami ada program hybrid, bisa hadir ke kampus, Iya. bisa tinggal di luar dengan program online-nya. Iya. Nah, tapi memang sesekali hadir ke kampus. Oh itu tinggal teknis kuliahnya ya. Betul. Tapi yang Artinya- penting beasiswa yayasannya diambil Betul. dulu. Artinya ini Betul, mempermudah bagi masyarakat di Lampung yang, waduh, Jauh nih, ya kan? Saya bisa bayar kuliahnya, tapi biaya hidupnya nggak mampu, Iya. repot gitu kan, gitu Iya, ya Pak Mer ya. Iya. Karena yang mahal itunya sebenarnya. Iya. Nah kita fasilitasi dengan program hybrid. Iya. Tuh, terus begini, terus yang reguler kayak mana? Iya. Gitu kan? Iya, Nah, iya. yang reguler disiapkan kemarin itu 1 juta untuk biaya subsidi daftar ulang. Ya. Ya kan? Kemarin bentuk voucher itu Betul. ya. Jadi Iya, Pak iya. Andi itu pengennya jangan dibuat susah loh kalau kuliah. Ya. Kami ya. memang institusi swasta ya, perguruan Iya. tinggi swasta, tapi ingin mendukung program pemerintah dengan ya ini loh kemampuan kami bahwa Betul, betul. semua masyarakat Lampung harus menikmati pendidikan tinggi. Betul. Nah, ini yang mulai kita coba. Iya. Yuk. Berarti korul-korul kita yang di Banjit, yang di Wah, Iya, nanti ditawarin ya Bang ya. Kita bilang karena kemarin ada 5 atau 6 yang japri itu. Nah, berarti Siap. nanti kita bilang
ada fasilitas 2 kalau KIP dengan syarat ketentuan berlaku. Betul. Kalau yang yayasan tuh tinggal bawa rekomendasi. Iya. Pilih 3 jurusan Kalau itu. mau keperawatan, Ya. nah ada diskon 1 juta itu. Ya, perawatan juga. Atau ya kan? yang reguler ada Nah, berarti manajemen. jurusannya ya yang perawatan di kampusnya sama juga ya? Sama. Pak Warek ya? Sama. Nah jangan khawatir juga soal pilihan organisasi kemahasiswanya ada 10 deh. Ya. UKM-nya ya. UKM-nya, iya, unit kegiatan mahasiswanya ada 10, ya kan? Nah, ini kan kita ngomongin bola, Pak Warek dulu deh, ya kan? Itu main bola, tahu bola itu kecilnya di mana Pak Warek, dia Pak Warek, ya kan? Biar kita tahu, ya kan? Apalagi mahasiswanya juga nonton, ya kan? Ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Karena sebenarnya kalau wilayah pekerjaannya Wakil Rektor 3 itu harus suka hampir seluruh cabang bola. Oke. Baik bola basket, Iya. bola sepak, Iya. bola futsal, dan bola sejenisnya. Iya. Jadi kalau berangkat saya suka atau tidak bola, saya jawab saya suka. Iya. Kalau ditanya tokohnya siapa, saya Milanisti. Saya penggemar Waduh, Paolo Maldini. Milanisti. Gitu kan. Lalu apa hubungannya dengan program kampus kita? Iya. Jadi Umitra ini punya satu event khususnya anak-anak sekolah, namanya Umitra Festival. Umitra Festival. Umitra Festival. Tiap bulan apa itu Pak Warek? Biasanya kita gelar itu maksimum di bulan September ya Pak. Oh, September. Oke. Ini Habis mahasiswa baru itu ya, September itu ya? masih dalam Iya, proses, masih ya. betul. Oke. Jadi ada 4 tangkai yang kita lombakan, yaitu bola basket, futsal, kemudian modern dance, serta pramuka ya, Ya, PBB baris berbaris gitu. Jadi ya salah satu ranting itulah yang kemarin sempat diikuti hampir 90 ya. 120 peserta. 120 peserta. Iya. 1.500. 1.500. 4 cabang event itu. Betul. Oke. Jadi sebuah apresiasi dan kita akan gelar juga di tahun ini. Jadi salah satunya adalah di situ ada piala bergilir, kemudian ada uang cash ya, Iya. kemudian ada beasiswa. Iya. Jadi kita menginginkan khususnya anak-anak di Provinsi Lampung dan umumnya di Indonesia melalui program hybrid, program beasiswa. Kalau bahasa saya sederhananya pendidikan itu adalah investasi. Betul. Jadi putra-putrinya itu daripada diberikan warisan dalam bentuk uang, Iya. kalau saya ya, Iya. diberikan investasi dalam bentuk pendidikan. Tidak Betul. harus di negeri, Iya. tidak harus jurusan favorit, tidak. Betul. Tapi dibekali saja selama kuliah paling tidak 4 tahun di kita, Iya. yang magister 2 tahun, itu akan digunakan selamanya. Jadi gelar itu menempel. Misal Betul. kayak saya, S1 saya komputer, S2 komputer, S3 komputer. Itu sampai saya kontrak di dunia ini habis, nempel selamanya. Nempel. Nah kadang orang tua di Dan wilayah kalau ini ya, bagus ya. dan kalau digunain terus bakal makin tajam itu ilmu ya kan. Betul sekali. betul. Jadi kadang di wilayah ini seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, biaya hidup memang besar Bapak Ibu. Iya. Makanya kita berikan produk di Umitra itu hybrid. Itu dalam upaya menekan. Iya. Kalau biaya kuliahnya mohon maaf 500, biaya hidupnya 1.500.000 kan secara matematika nggak ketemu. Betul. Anaknya ngekos di kota, Iya. bapak ibunya di sana Di macul kampung sampai tanahnya macul. orang dipaculin. Iya, kan? sampai lupa kalau tanah orang lewat dipaculin ya. Iya kalau pacul Pak Warek. Kalau dipakai traktor ya kan? Habis itu. Jadi ya alhamdulillah peminat program ini jalan program ke tahun kelima ya Pak. Ya, Agus, Tahun kelima. Iya. Iya. Dan saya sampaikan yang kemarin banyak itu dari Tulang Bawang ya Pak Agus, ada Oke. Mesuji, Iya. kemudian Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Jadi Oh, Jakarta juga udah ini juga Kalimantan ke sini. juga ada. Kalimantan juga Oh, ada. iya, yang Kita terbaru ya? ya Papua Iya. juga ada. Ada juga. Kalimantan dan Papua kemarin sudah baru masuk ya. Makanya Pak Agus. brandingnya pakai Universitas Mitra Indonesia Betul. sekarang. Jadi secara filosofi kami siap untuk program nasional. Iya. Termasuk internasional ini dalam jangka waktu dekat yang sudah akan bergabung di kita ini ada Madagaskar, Iya. Mesir dan Afghanistan yang sudah konfirmasi ya. Konfirmasi. Ya, Ya. untuk Oke. kuliah di Sama kampus. Thailand Selatan. Thailand Selatan. Thailand betul. Selatan. Iya. Patani. 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 Betul sekali. Jadi Bolanya ada juga Patani. Pattaya beda ya. Beda, Pataya Ada kan? masih di Bangkok. Iya ada Pattaya juga kan Iya, ada kan. Pattaya. Ini Patani, Thailand Selatan. betul. Jadi Universitas Mitra Indonesia ini sudah bersiap
dengan sangat serius khususnya di bidang pendidikan ya. Iya. Karena dulu kan masih namanya PTML ya, Perguruan Tinggi Mitra Lampung. Dulu ada STMIK, STIKES, itu kolaborasi jadi satu, di merger. Jadilah kampus tercinta kita di sebelah museum itu. Iya. Jadi ya kami sangat bangga dengan universitas kita, termasuk alumni-alumni kita juga bangga. Banyak yang menjadi kepala dinas, ya Pak Agus ya, ada yang kerja di luar negeri, Bupati di aktif Jakarta, juga ada. Bupati aktif. Bupati aktif, wah. Bupati mana ini Pak? Bukan Alumni kita. jadi pertanyaan dia. Ya. Jadi nanti ngobrolnya bisik-bisik ya, berapa gitu kan. Jadi mohon maaf ya Pak Bupati, agak dicolek-colek sedikit. Jadi itulah salah satu upaya kita. Makanya dengan sinergi kita beberapa hari yang lalu dengan Sikambara, kami itu senang banget, sangat senang sekali. Dalam artian Liga 1 ya, infonya akan segera Agustus, digelar. kick off-nya Agustus. Iya, betul. Dan kami berarti sangat beruntung bisa bersinergi dengan Sikambara. Betul. Dalam Sama-sama. artian kita nggak tahu ya apakah masyarakat Lampung ini siap dengan adanya Liga 1 dari sisi positif atau negatif kan ya. Betul. Paling tidak begitu ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita punya wadahnya. Betul. Kami dari akademisi juga siap untuk kira-kira memberikan masukan-masukan yang membangun ya Pak. Iya, Jadi Sikambara kan pasti punya tegak lurusnya kemana, nah ini kita akan treatment. Iya. Gitulah kalau dari kampus. Karena kalau kita sih tegak lurusnya memang kita mau ngawal sepak bola Lampungnya lebih maju. Amin. Makanya kebetulan timnya Bayangkara ya kan kita mendukung Bayangkara. Kalau nanti misalnya syukur-syukur ada lagi yang klub Liga 2-nya ya kita dukung juga. Gitu. Kenapa? Karena sejarah sepak bola Lampung juga panjang sih Pak Betul. Wale sama Mas Agus dari zaman Jakarta Utama. Tahu lu Der ya yang utama Der ya? Belum tahu. Belum tahu Bang. Umur gua ketahuan di sini ya. Paling ini sih nanti yang saya minta diagendakan kita, kalau lapangan besar kan kita belum memiliki ya. Kalau futsal bersama mungkin mau ya rekan-rekan. Bisa. Di mana itu? Kita punya Pak Warek. Yang di GSG-nya apa yang di mana? Di yang belakang ya? Kita di lantai 5 punya khusus sports center. Oh. Di Mitra. Mitra. Berarti kita agendain tiap weekend aja berarti. Nanti kita kalau weekend nanti saya serangan jantung jangan sampai gitu kan. Berarti yang info tanggal 15 gimana itu Bang? Ya itu yang kemarin kita ada dengan pihak Polda juga kan udah audiensi juga. Iya. Tapi ini mini soccer. Mini depannya. soccer. Ya. Nah, kalau futsal nanti kita ngomong lagi dengan teman-teman Sikambara. Karena memang yang treatment yang repot ini kan ya Mas Agus Pak Warek ya. Kelompok supporter itu kan menjaga treatment kekompakannya itu loh. Betul. Kita tuh jangan sampai ya Der ya, waktu kita sama-sama ngobrol ngedirin tuh jangan sampai supporter ini hanya di tanda kutip dimobilisasi saat ini. Saat pertandingan, ribun bareng, jual apa namanya outfit, jual ini. Nah, itu yang kita nggak mau Pak Warek. Betul. Kita pengen ada kebermanfaatan. Nah, makanya pas kemarin kita ngobrol nobar itu ada fasilitas beasiswa. Kita senang. Ya kan kenapa? Karena paling nggak anggota ini ngerasa masuk Sikambara ini ada manfaat. Betul. Rata-rata komunitas kayak gini kan cuman nongkrong-nongkrong ya maaf ngabisin duit ya kan, kita nggak mau gitu. Makanya kita juga kadang butuh kolaborasi bersinergi sama ya ini alhamdulillah Umitra seperti ini responnya alhamdulillah benar gitu. Tapi soal agenda futsal kita ini kan juga. Nah, satu lagi Bang, ini mumpung inget ini Pak WR. Iya. Di Umitra Festival kemarin ini pembelajaran berharga di dunia bola. Iya. Kenapa? Ada klub yang di blacklist oleh pihak kepolisian untuk tidak boleh bermain dimanapun. Klub futsal tuh. Klub futsal. Mahasiswa. Klub futsal siswa. Jadi ada di Lampung, Pak. Di Lampung. Siswa. Sekolah. Yang di blacklist oleh sekolah apa universitas? Sekolah. Oh, sekolah. Jangan lu tanya lagi sekolah mana. Ini salah satu. Jangan. Ini pembelajaran. Maksud saya gini, kami terima enggak? Di blacklist oleh siapa? Kepolisian. Minta surat keterangan dari kepolisian untuk bertanding di Umitra. Rekomendasi. Betul, rekomendasi bahwa tidak akan terjadi kerusuhan. Karena
oknum-oknum ini selalu biang rusuh lah Iya. di kegiatan-kegiatan futsal itu di tempat lain. Dilalah mereka daftar di Betul. Umitra Betul, Festival. betul. Terus Mas Agung Kami sudah di-warning nih. Iya, udah di-warning. Jangan, enggak. Yang si ini nih jangan nih Betul, gitu. ada beberapa Iya, klub iya, gitu. iya, iya, Kami iya. enggak. Kami akan berikan edukasi kepada klub bahwa ini olahraga. Iya. Dan olahraga itu sportif dong. Iya. Dan alhamdulillah sampai Nggak bisa akhir- juga kita motong bakat atau keinginan nggak mereka. bisa. Betul. Terus akhirnya gimana tuh Ya Mas Agung? alhamdulillah sampai akhir kondusif. Ya Pak Dia dapat surat rekomendasi dari dan kepolisian. justru dia juara. Juaranya dia. Itu kan artinya. Nah, berarti Masa kita harus hentikan semangat anak-anak itu? anak-anak ini untuk sebagai wadah dia Betul. berkembang. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai tuan rumah yang baik memberikan layanan prima. Guideline yang Betul, ini. layanan prima lah. Betul. Sehingga ini tanding. Betul. Tanding sportif dong, gitu Ya, kan? ya, ya. Nah, di tempat lain kami sudah terima. Kebetulan beliau ketuanya. Ketua Tapi ngeri pelaksananya. juga Mas Agus di lantai 5. Gambarnya nih Der ya. Betul. Ya Pak Warek di lantai 5. Dia macem-macem tinggal dari lantai 5 aja dorong dulu gitu. Itu. Tapi kan ya, itulah. Ini Luar sambil biasanya bercandanya beliau. ya, Betul. Pak. Luar biasanya bahwa olahraga ini harus sportif kan. Sampai supporter yang ikutnya pun mereka jadi akhirnya Oh terisi. iya dong. Makanya luar biasa. kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kegiatan olahraga itu sportif. Tapi kadang-kadang gini sih Mas Agus. Kalau ketemu kayak Umitra masih ada semangat edukasi ya. Kadang-kadang yang lain itu saya nggak ngomong siapa lah. Dia ada bakat, dia ada ini. Kadang-kadang udahlah dia udah ini gini. Duh, kami juga seperti itu. Jadi ini jangan. Pokoknya beliau sebagai ketua panitia Agak deg-degan juga ya. diskusi kami itu kayak Iya. mana ya? Ini karena dibawa ke sama Iya, kepolisian. iya. Karena ya biang onar istilahnya Iya, maaf iya, ya. iya, biang yang onar. merasa biang onar. Nyindir. Tapi kami enggak. Kami fasilitasi itu. Tapi ya ini kegiatan olahraga, bukan kegiatan tawuran. Iya. Jadi betul, silakan betul. bermain sportif, kalau menang ya menang gitu. Iya, Nah, iya. itu yang kami tanamkan di Semua Umitra peserta, Festival. iya, iya. Di Umitra Festival itu alhamdulillah semua berjalan dengan kondusif. Iya. Sampai akhir ya Pak Wer, Iya. sampai acara endingnya itu kita ada pentas seni ya gitu. Iya. Mereka datang happy aja Iya, gitu. Kebetulan yang penutupan Cak Culai Nabuin Oh, Cak Sulai Iya. nabu-nabu. di situ. Saya pikir Babang Tampan. Kemarin tuh ini ya sambil memang kita tanya juara Iya. itu kan, apa filosofi kamu? Memang dalam artian kami ini kan sebagai lembaga pendidikan tinggi. Betul. Mereka itu betul kata yang disampaikan Pak Agus, di blacklist oleh kepolisian. Iya. Lalu mereka memastikan bahwa mereka bermain dengan sportif sesuai aturan dan regulasi Umitra. Iya. Nah itu yang kami jadikan Betul, pegang teguh. betul. Rupanya Umitra Festival itu menjadi gengsi tersendiri ya. Saya baru tahu. Jadi Iya, mereka iya. bertanding betul-betul sportif Iya. tanpa yang berlebihan ya dalam artian dari supporternya atau pemainnya Iya. yang berlebihan dalam bermain. Iya. Semangat situlah yang membuat mereka akhirnya kembali ke track ya misalnya. Iya, Dan akhirnya betul. jadi juara ya, selamat ya Ade ya. Kemarin sebuah apresiasi. Bayangkan dari ditandai oleh pihak kepolisian memastikan bahwa dia berjalan sesuai track dan jadi juara. Iya. Itu sebuah kebanggaan bagi Iya, kami. kayak cerita itu ya, apa Italia juara 2006. Betul, Wah, betul. liganya kena ini katanya kan, iya. Calciopoli. 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 Tapi akhirnya Italia membuktikan bahwa Dia itu hanya juara. liga, timnas kami beda. Juara loh. Nah, Bener. ini yang kami juga praktekkan di Iya, Umitra iya, Festival. iya. Ya mudah-mudahan Umitra Festival kedepannya juga. Iya, ya seperti jadi ini. siapapun nanti yang mau ikut, mungkin adik-adikan lo yang dari Natar mau ikut Siap. Umitra Oh, iya. Festival juga jangan ragu, ya kan, Iya. gitu loh. Nah kalau Mas Agus sendiri soal bola ini senengnya klub apa kalau luar negeri? Coba luar negeri aja lah. Kalau dalam negeri ini kadang-kadang kita sama-sama dalam negeri kadang-kadang diiniin kadang-kadang luar negeri aja. Asal jangan MU kayaknya kena bully kayaknya tahun ini. Monggo Mas Agus, klubnya Kalau saya siapa? bola Mas Agus? itu semua suka ya, karena memang bukan Nggak fanatik satu itu ya? Betul, nggak fanatik bola gitu. Oh berarti Mas Agus tipe permainan dia, nonton permainan dia. Ya kalau orang media itu kan
pinter ngomongnya gitu. Iya. Makanya maju tak gentar membela yang bayar. Gitu. Nah, tapi semua klub kan punya plus minusnya. Iya, Itu iya. yang saya suka. Iya, gitu. iya. Lu dari apa? Dari luar negeri aja, nggak gua tanya dalam negeri nggak? Kebetulan lagi yang dibully nih Bang. MU. Tapi MU harus belajar dari fans Liverpool. Apa tuh? 30 tahun lebih dia nerima bulian nggak juara ya kan, tiba-tiba ganti pelatih ya. Itu kan? ya Bang, roda Langsung berputar ya Bang. Berputar. Kayaknya ya ini kan? juru bicara Liverpool bukan? Saya dulu sebelum apa namanya Chelsea ngelihat Ian Rush pakai baju candy Liverpool tuh jago bener nih orang main. Tapi setelah tahu berarti bola ini juga kemana larinya uang. Oh Chelsea langsung gila beli pemain ini ya kan. Liverpool masih bisa aja di situ ya kan. City ngikutin ya. Nah City ngikutin ya kan gitu Nah, loh. kemudian nanti Indonesia dong. Oh, Ya, iya. menuju Piala Dunia. Amin amin. Nah ini sekarang kita ngomong timnas nih, peluang ke ronde 4-nya. Nah ronde 4 nih kita kayaknya Indonesia ini satu-satu negara di Asia Tenggara yang dikepung oleh Asia Barat atau Timur Tengah. Kira-kira peluangnya gimana? Lawannya kemungkinan ya Arab, Qatar, kalau nggak Oman, Palestina, Irak, sama satunya Uni Emirat Arab. Iya. Ya, 5 itu calon ini kita. Pak Warek gimana peluangnya? Dia digelarnya di bulan Oktober ya. Oktober. Dibagi 2 grup. Dikepung, kita tahu Timur Tengah. Presiden AFC-nya dari Timur Tengah. Ketua Komdisnya katanya dari Timur Tengah juga, ya kan? Dan mereka petrodolar. Nah, gimana itu? Gimana Pak Warek? Jadi Peluangnya sih, coba. Kalau secara matematika bola ya Iya. mungkin ada yang lebih paham menjelaskan. Kalau saya sih lebih kepada spirit lah. Iya. Spiritnya ini kurang lebih 2 tahun terakhir beda sekali. Beda banget Sepak tuh, Pak bela Warek, ya. Indonesia ini sangat berbeda. Oke. Pertama dewasa, religius dan nasionalis. Iya, Contohnya dalam mengumandangkan lagu yang Iya. tanah air. Wah, itu udah ini tuh. Merinding. Itu masuk sangat dalam. Dalam bener, Jadi betul. contohnya ya rekan-rekan yang di supporter mungkin lebih paham. Iya. Ya paling tidak kita berangkat lewat doa lebih kencang. Betul. Karena kalau melihat bidak pola tadi ya, Iya. Mister ya, ya seolah-olah berat. Tapi saya rasa enggak lah ngelihat Jay Itzes kemarin tuh keren sekali saya bilang waktu Asli. mengambil penalti dengan ketenangan seperti itu. Iya. Kemudian Bolanya dikasihin oleh Romani ya. Jadi orang Cina bingung ya siapa yang nendang, betul. menunjukkan betapa jeniusnya Indonesia. Betul. Terlepas apapun di situ ada naturalisasi atau everything, Iya. rupanya yang lokal juga mampu bersaing dengan profesional. Dan mereka hafal loh lagu Tanah Airku loh. Betul sekali. Yang teman-teman kita orang Indonesia walaupun lahirnya di Belanda, saya nyebutnya orang Indonesia lahir di Belanda aja. Dan Tanah Airku itu ternyata bukan, ini mungkin salah satu edukasi terbesar menurut saya dari timnas. Mau menang mau kalah tetap nyanyi loh Pak Warek. Betul. Tanah Airku itu. Yang lawan Jepang kita kalah ya. Tetap nyanyi. Tetap nyanyi loh, hujan-hujan itu loh. Ya kan? Jadi Pak Warek masih optimis ya Kalau dengan saya segala momentumnya ini ya. Sebagai warga negara Indonesia sangat optimis. Optimis ya. Walaupun isunya Timur Tengah itu waduh. Ya kan? Apapun isunya, Indonesia ini makin lama makin sehat, makin baik, Iya. makin keren. Iya, gitu iya, kan. Jadi kalau saya tetap optimis, apapun hitungannya pasti lolos. Mudah-mudahan kan ini bulan Juni, Oktober berarti masih ada 4 bulan. 4 bulan. Mudah-mudahan ada tambahan pemain Indonesia yang lahir di Belgia gitu ya kan, yang di Jerman. Mas Agus gimana peluangnya Mas Agus? Iya. Karena gini, semuanya itu tidak bisa dihitung secara matematis ya. Iya, Kalau betul. ya, doa itulah gitu. Dan kita berdoa timnas Indonesia ini bisa Lolos Piala Dunia. Iya, lolos Piala Dunia. Piala Itu yang Dunia, penting. iya, iya. Karena bukan tidak mungkin ya, Indonesia pernah kok lolos di Piala Dunia. Nah, Walaupun- belum tahu ya. Tahu Pak. Pernah. Ya artinya itu bukan hal yang tidak mungkin. Iya, Iya kan? betul. Nah, sekarang bagaimana polanya, strateginya, dan analisa SWOT-nya kan terutama Ya, itu betul, ya. betul. Karena kalau pengamat itu banyak ya, Iya. sudah ya mengamati bahwa ya, kalau menurut saya tinggal polanya Indonesia udah maju tak gentar gitu Iya. aja. Karena Hajar ya terus jiwa ya. kita ini Indonesia. Iya. Apapun tetap Indonesia. Iya.
Gitu, walaupun Bang. isunya Timur Tengah. Oh iya. Nah, gimana deh? harus analisa itu, Iya. sesuatunya bagaimana kita Iya. bisa mengambil dari kekuatan lawan itu, kekurangan kita menjadi berbalik kekuatan kita. Betul. Kalau pandangan statistik Di ronde sekarang ini di ronde 4 ini timnas ini lawan sebelumnya Bang ya, dari Bahrain, Arab itu bisa kita atasin. Ya. Kenapa Qatar, Uni Emirat Arab sama itu nggak bisa? Betul. Karena betul, lawan betul. kita nanti kan Iya. sepadan dengan Arab, Bahrain, Arab Iya, lah contohnya. Iya. Itu bisa kita atasin. Iya. Ya. Walaupun isunya ada, ini ada sih kita petrodolar, ya. iya sih karena kalah di ini aja ya. Iya. Tuan rumah ya keadaan. Kalau saya sih Nggak tahu wasit nanti kayak mana. Iya. Kalau saya sih kalau teori-teori konspirasi ala-ala marketing ya. Indonesia ini Patrick Kluivert aja bingung. Timnas ke Jepang ada orang Indonesia nyampe Iya, di bandara loh. Betul. Rame ya kan. Ke Australia bingung lagi Patrick Kluivert. Yang U23 di Sama. Qatar kayak tuan rumah kita. Iya kayak tuan rumah. Nah makanya masa sih FIFA nggak Iya. ngelihat kegilaan itu gitu loh. Bayangin kalau Indonesia lolos di Piala Dunia, orang di Kanada, di Meksiko, di Amerika orang Indonesia ya kan. Kemah kali di stadion itu ya kan. Ya tolong ya siapa Gianni Infantino ya kan. Presiden FIFA ya kan. Ini suara dari Sikambara. Tolonglah ya kan. Cepet-cepet download lagu Indonesia Raya. Tapi memang agak ngerinya dalam artian AFC ini karena Jepang, Korea sebelum tahap kayak sekarang mereka lolos Piala Dunia di sejarahnya banyak dikerjain juga sama orang Timur Tengah. Hanya karena mereka kualitasnya lebih tinggi dan tadi tahu mereka psikologinya permainan Timur Tengah ini begini, dia mampu ngelewatin. Jadi sekarang dia udah paham tuh ngelawan si Timur Tengah. And the gang itu, Korea, Jepang itu. Nah, itu yang mungkin tahapan sekarang Indonesia lagi diuji lah ya. Ke sana ya tuh. Tapi kita tetap optimis lah. Biar ini. Nah, Pak Warek, Pak ini mungkin nanti soal ini akan kita follow up langsung. Boleh. Untuk program beasiswa yayasannya. Siap. Di 3 jurusan itu nanti kita kasih list atau langsung ketemu Mas Agus ya kan. Boleh dengan senang hati. Ya. Atau kalau misalkan mau telepon, chat, boleh ke nomor saya. Ya. Warga Sikambara. Ya, nanti Pak editor nanti kasih Nah, nomor boleh, di Mas bawah Agus sini di ya. bawahnya ya Di bawah kan. sini ya. Hubungin nomor Pak Agus. Oke, di bawah Humas sini, Umitra betul. untuk beasiswa yayasan. Boleh mau Gitu. kontak-kontak dulu. Di form pendaftaran kan ada sih di poinnya itu Bang ya. Ya, enggak, yang di ini yang untuk beasiswa. Oh, boleh. Umitranya, nanti cantumin nomornya. Boleh. Ini Mas nomor Agus saya gitu loh. itu izin nyebutin ya, Bang. Sebutin nggak Ya. apa-apa biar ini. Boleh, nama saya Agus di 0852 677 64333. Ya, Gitu, Bang. semoga Umitra makin jaya, makin Amin. berkah untuk masyarakat Sikambara kampung. juga. Sikambara makin luas, Amin. makin Amin. sehat, makin sportif. BPL juga. Ya. BPL juga. Dan mudah-mudahan nanti kalau bisa Bayangkara. pas neribun pertama ya kan, teman-teman Umitra, Mitra datang ya. iya Neribun ya. dikerahin Oh, siap. oleh Dengan senang hati. Pak Warek ya. Ya, karena kan mahasiswanya. kemahasiswaan ada di Oh beliau. iya. Paling nggak kita bisa ngasih contoh supporter yang sehat sportif nih begini, gitu. Dan kebetulan juga si Kambara nanti ada beberapa partner atau mitra yang juga ngasih fasilitas manfaat juga, Pak Agus sama Pak Warek gitu. Ya, jadi kalaupun ada mahasiswanya Umitra yang mau gabung si Kambara juga kita akan jelaskan sedetil-detilnya manfaat itu. Gitu. Kalau yang udah jalan 2 ya, yang musik sama itu. Ini 3 sama Umitra ya. Iya kan gitu. Ya, terima kasih Pak Warek di tengah Sama-sama. kesibukannya. Sama, Mas Agus, salam Mas Dery. sama Bang Andi Surya sama seluruh mahasiswa Insyaallah nanti kami Umitra. sampaikan. Kita dari Sikambara juga sangat-sangat bersyukur kolaborasi ini dirasakan manfaatnya untuk semua masyarakat Lampung. Ya. Amin. Salam sepak bola maju, ya kan? Cu.